Bayangkan seorang CEO muda triliuner yang tiba-tiba memilih hidup di kursi roda, bukan karena cacat, tapi karena ingin menguji cinta. Semua orang melihatnya sebagai pria malang, kecuali satu gadis perawat sederhana yang dengan tulus merawat dan mencintainya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Namun saat rahasia itu terbongkar, antara kebohongan dan cinta sejati, siapa yang akan tersisa? Dan inilah kisahnya. Seorang pria berusia 32 tahun bernama Han Jae-won, CEO muda dan pewaris konglomerat besar di Korea. Namun diam-diam, hidupnya kosong dan penuh ketidakpercayaan pada cinta. Sejak kecil, ia tumbuh di dunia yang penuh kepalsuan. Orang mendekat karena uang, bukan karena hati. Hingga satu malam, mobil sport yang dikendarainya terlibat kecelakaan kecil akibat seorang wanita yang menyeberang tanpa melihat. Wanita itu, Yuhana, berusia 25 tahun, bekerja sebagai perawat di panti lansia. Sederhana, polos, dan selalu meminta maaf dengan mata berkaca-kaca. Tak disangka, pertemuan itu menyalakan ide gila di benak Jae-won. Ia ingin tahu, apakah masih ada cinta yang tulus di dunia yang hanya mengenal harta dan status? Maka ia menyusun rencana. Ia berpura-pura cacat, menggunakan kursi roda, menahan diri untuk tidak berjalan di hadapan siapapun selain orang terdekat. Ia menyamar sebagai pria biasa, bukan CEO kaya raya, melainkan pria lemah yang kehilangan kemampuan berjalan akibat kecelakaan. Ia memutuskan untuk menikahi Yuhana setelah mengenalnya lewat serangkaian kebetulan yang ia ciptakan. Hana dengan hatinya yang lembut menerima lamaran itu bukan karena uang, tapi karena rasa kasihan dan keinginan untuk merawatnya. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri beberapa orang, dan Jae-won merasakan sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang memandangnya tanpa rasa takut atau pamrih. Malam pertama mereka tidak diisi dengan gairah, tapi dengan keheningan yang hangat. Hana memakaikan selimut untuknya, menyentuh tangannya pelan, dan berkata dengan suara lembut, "Aku tahu hidupmu pasti berat, tapi kamu tidak sendirian lagi." Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari apapun. Hari-hari pun berlalu. Setiap pagi, Hana bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, memandikan suaminya dengan penuh kasih, bahkan mengusap rambutnya dengan sabar. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunjukkan jijik atau bosan. Saat orang lain mungkin menganggap Jae-won sebagai beban, Hana memperlakukannya seperti anugerah. Jae-won mulai goyah. Rasa bersalah tumbuh di hatinya. Ia sering menatap Hana dari jauh saat gadis itu sibuk di dapur. Keringat menetes di pelipisnya, tapi masih tersenyum lembut. Ia bertanya-tanya, apakah ia pantas menerima cinta seperti ini ketika seluruh hubungannya dibangun di atas kebohongan? Suatu malam, Hana sedang membaca buku di sisi tempat tidur. Jae-won berpura-pura tidur, tapi matanya terbuka sedikit, menatap wajahnya yang damai. Lalu Hana menatapnya sebentar, tersenyum kecil dan berbisik, "Aku tak peduli kalau kamu tak bisa berjalan. Aku hanya ingin kamu bahagia, itu aja." Ia menggigit bibirnya menahan tangis. Malam itu, ia keluar ke balkon, berdiri di bawah cahaya bulan, dan tanpa sadar, berdiri tegak. Ia sudah lama tidak melakukan itu di depan siapapun. Tubuhnya bergetar bukan karena dingin, tapi karena kebingungan antara rasa cinta dan rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, konflik mulai muncul. Salah satu sahabat lama Hana, Min Seo, datang berkunjung dan mulai curiga. "Kamu yakin dia orang biasa, Hana? Aku pernah lihat wajahnya di artikel bisnis. Mirip banget sama CEO Han Group." Hana tertawa kecil, tak percaya. Tapi benih ragu mulai tumbuh. Suatu malam, ketika Hana pergi membeli obat, Min Seo sengaja menelusuri identitas Jae-won dan menemukan kebenaran mencengangkan. Ia bukan hanya bisa berjalan, tapi juga CEO terkaya di Seoul. Saat itu juga, Jae-won pulang ke rumah dan menemukan Hana berdiri di depan laptop dengan air mata menetes. "Jadi, semua ini bohong," suaranya bergetar. Jae-won tak bisa menjawab. Ia mencoba mendekat, tapi setiap langkahnya terasa seperti belati yang menembus hatinya sendiri. "Aku hanya ingin tahu, apakah ada cinta yang tulus di dunia yang hanya mengenal harta dan status?" "Lalu aku apa, Jae-won? Aku mencintaimu bukan karena uang, tapi karena aku pikir kamu butuh aku." Jae-won menunduk. Ia ingin berlutut, tapi tubuhnya lemas. "Kau benar, aku butuhmu. Tapi sekarang, aku takut aku sudah kehilanganmu." Hana berlari keluar rumah malam itu, meninggalkan cincin di meja. Selama berhari-hari, Jae-won mencarinya, tak peduli lagi citra CEO atau statusnya. Ia datang ke panti lansia yang tempat Hana bekerja, tapi Hana menolak menemuinya. Ia hanya berkata dari balik pintu, "Cinta tidak perlu diuji dengan kebohongan.
Jika kau benar-benar ingin tahu apa itu cinta tulus, biarkan aku pergi. Hujan turun deras, Jaewon berdiri di luar basah kuyup menunggu berjam-jam, berharap Hana mau membukakan pintu. Tapi yang keluar hanyalah seorang lansia yang berkata, "Nak, kalau kau mencintainya, jangan berdiri di sini. Buktikan dengan perbuatan, bukan dengan sandiwara." Malam itu, ia memutuskan untuk berubah. Ia mengumumkan kepada seluruh dewan direktur bahwa ia akan mengambil cuti tak terbatas, menyerahkan perusahaan kepada wakilnya. Ia kembali ke kehidupan sederhana, menyamar lagi. Tapi kali ini bukan untuk berbohong, melainkan untuk menebus. Ia menjadi sukarelawan di panti lansia tempat Hana bekerja, membersihkan lantai, memasak, bahkan membantu pasien. Semua orang bingung, termasuk Hana, yang suatu hari melihat pria itu lagi, bukan dengan jas mahal, tapi dengan celemek lusuh dan tangan penuh luka karena bekerja. "Kenapa kau di sini?" tanya Hana dengan mata merah. "Untuk belajar mencintai dengan benar," jawabnya tenang. Hari demi hari ia membuktikan ketulusannya. Ia tidak pernah memaksa Hana bicara, hanya berusaha membuat hari-hari di panti lansia lebih ringan. Ia membantu membawa pasien, memperbaiki kursi rusak, bahkan membuat taman bunga di belakang gedung hanya agar Hana bisa tersenyum lagi. Hingga suatu hari, saat matahari hampir tenggelam, ia melihatnya jongkok di taman, tangannya kotor penuh tanah, menanam bunga matahari. Ia teringat masa-masa di rumah mereka kecil, saat ia juga menanam bunga yang sama di pot jendela. Hatinya luluh. Ia mendekat pelan, berjongkok di sebelahnya dan berkata, "Kamu tahu, bunga ini cuma tumbuh kalau dirawat dengan sabar." Jaewon tersenyum kecil. "Aku sedang belajar itu darimu." Air mata Hana jatuh, bukan karena sedih, tapi karena hatinya mulai terbuka lagi. Hari berganti minggu, dan akhirnya, suatu malam di bawah langit penuh bintang, Hana menghampirinya dan berkata, "Kamu sudah membuktikan cukup banyak, tapi satu hal masih belum kau lakukan." "Apa itu?" "Berjalan bersamaku, bukan di belakangku." Jaewon berdiri pelan, menatapnya dengan mata bergetar. Ia menggenggam tangan Hana, dan berjalan bersamanya menyusuri jalan setapak yang diterangi lampu taman. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi kebohongan, hanya dua hati yang saling belajar mencintai tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Han Jaewon menyadari, cinta sejati bukanlah tentang menguji orang lain, tapi tentang berani jujur pada diri sendiri.